Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, baik kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mari anak-anakku semua, kita selalu bertahaddus binikmah dengan mengucapkan lisan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Semoga dengan adanya video ini anak-anakku tetap bisa bersemangat. Jadi saya informasikan kembali bahwa pembelajaran Al-Quran dan Hijaiyah di masa pandemi ini kita gabung anak-anak. Silahkan anak-anak bisa melihat di modul Hijaiyah ke-7. Nah, ini mulai dari nama lengkap, ya, nama panggilan. Mengapa harus ada tulisan nama lengkap? Biar Pak Jadmiko lebih mengenal anak-anak, karena Pak Jadmiko juga sudah rindu tatap muka dengan anak-anak. Anak mustakun ilaikum jami'an. Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Ini misalnya kelas berapa. Nah, jadi saya baru misalnya kelas 3A. Nah, ini di sini. Nah, kelas 3B, kelas 3C, lalu kelas 3D. Nomor absennya berapa? Jangan lupa, misalnya nomor absennya 18. Tulis saja. Nah, 18. Jadi apa tema atau subtema kita? Apa? Temanya ya ini, hamzah di awal kata. Kompetensi atau kemampuan dasar 3.1, siswa dapat menyimak dan berbicara bahasa Arab tentang hamzah di awal kata. 3.2, membaca dan kemudian kata dan kalimat bahasa Arab tentang hamzah di awal kata. Mohon izin saya hapus. Nah, kita lanjutkan. Petunjuk. Mengapa harus ada tulisan petunjuk guru? Ini agar kadang ada yang bertanya, Pak, ini dihafalkan atau tidak? Ya, menghafal itu modelnya banyak. Kalau Pak Jamiko cara menghafalnya itu adalah BKK. Saya ulang, BKK. Apa itu Pak Jam? BKK. BKK itu baca keras-keras. Jadi dibaca keras-keras, boleh berjalan, berlari, boleh. Nanti hafal sendiri. Nah, sama pada kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ disebut di tengah COVID-19 atau COVID-19. Semester 2, bukan semester 11. Kemarin saya minta pada siswa lain untuk baca itu semester 11. Bukan, ini angka Roma. Tahun ajaran 2020-2021. Setelah melalui proses mengamati. Jadi kalau adanya modul ini tugasnya anak-anak diamati. Lalu dalam hati bertanya, menanya, dalam hati bertanya. Kemudian mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu sama dengan mengekspresikan. Ya, misalnya kita mau membuat teh anak-anak. Kita
kita mau membuat teh itu kan kalau dieksplorasi kan bahannya dari apa, airnya berapa, gulanya berapa sendok, misalnya seperti itu. Nah, ini di modul yang ketujuh ini isinya apa? Terus ini mensosialisasikan. Jadi mensosialisasikan itu ya mendemonstrasikan, mudahnya gitu. Mengkomunikasikan. Jadi ada komunikasi. Kalau ada kesulitan, tanya itu gurunya. Boleh, bisa lewat email. Tapi memang tidak bisa langsung dijawab karena memang siswa kita cukup banyak. Pembelajaran peserta didik mampu memahami hamzah di awal kata secara benar, fasih, dan meyakini. Jadi ingat anak-anak. Jadi kefasihan itu bisa dilatih. Kemarin ada anak kita yang agak jeda huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajari itu bagaimana berlatih ya. Ini termasuk kecerdasan baik linguistik ya. Fasih dan meyakini bahwa mempelajari Al-Quran adalah ibadah serta memiliki perilaku mencintai Al-Quran. Adakah orang yang tidak mencintai Al-Quran? Ada. Ada. Dia sudah, mohon maaf ini, misalnya setiap makan harus baca basmalah. Basmalah itu kan di surat Al-Fatihah ayat pertama ya. Tapi nggak pakai. Jadi anak-anak harus diajarkan karakter sejak dini mencintai Al-Quran. Pembelajaran 1.8 terbiasa melafalkan hamzah di awal kata. 2.8 gemar membaca Al-Quran. 3.8 mengetahui baca tulis hamzah di awal kata. 4.8.1 melafalkan hamzah di awal kata. 4.8.2 menunjukkan hafalan hamzah di awal kata. 4.8.3 menyalin huruf-huruf hamzah di awal kata. Nah, ini Pak Janurul percaya anak-anakku sudah mengambil modul. Nah, bagi yang belum, tolong modulnya untuk diambil untuk belajar. Indikator. Nah, indikatornya keberhasilan belajar di sini saya tulis cukup 3 dulu. Jadi ada minimalis. Minimalisnya kriteria ketuntasan minimal KKM. Jadi KKM-nya itu ya bisa 72, bisa 75. Siswa mampu atau dapat membaca huruf dengan hamzah di awal kata secara benar. 2. Siswa dapat menulis huruf dengan hamzah di awal kata secara benar. 3. Menghafalkan dan membedakan hamzah di awal kata secara benar. Nah, tujuan pembelajaran dengan membaca modul ketujuh. Jadi syaratnya adalah banyak-banyak membaca dengan metode reading aloud atau membaca dengan keras. Siswa dapat membedakan hamzah di awal kata secara benar. Tujuannya itu. Dengan menulis, siswa dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Nah, ini materinya anak-anak. Al-qira'ah. Unzur wastami' waqra'. Ya, kalau ingin bertanya artinya enggak apa-apa. Ini kata asal katanya nazara yanzuru undur. Nah, jadi lihatlah. Ya, lihat nih kalimat perintah atau fi'il amar ya. Wa itu artinya dan. Istama'a yastami'u, istaf'ala yastafilu, istaf'il, istami'u. Jadi dengarkan. Waqra, qara'a yaqra'u, iqra, dan bacalah. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi minimal anak-anak tahu. Ummun, ustazun, ukhtun, udhunun, udkhilu, akhun, ahmadu, anta, aktubu,
akra'u, ila, inna, ida, ijlis, ismuka. Di bawahnya perhatikan tabel berikut. Hamzah ditulis di atas alif bila berharokat fathah atau domah. Contoh akrobu, anna, abun, umun, ukhtun. Lalu pertanyaannya, Pak Jat, kalau hamzah ditulis di bawah alif jika berharokat apa, Pak? Yaitu berharokat kasroh. Maka untuk kelas 3 sejak awal saya dorong bagaimana untuk memahami fathah, kasroh, domah. Itu harus dikuasai dengan baik. A, I, U. Contoh insun, islamun, inna, ila, Ibrahim. Dari tabel ini kita dapat mengetahui kapan hamzah di awal kata ditulis atas alif dan kapan ditulis di bawah alif. Dan secara umum hamzah di awal kata ditandai dengan seperti ini, di atas alif maupun di bawah alif. Perhatikan berikut, kemudian dengarkan bacaan guru dan tirukan, cobalah bercakap-cakap bersama. Ibrahim, Assalamualaikum. Ahmad, Waalaikumsalam. Ibrahim, ismi Ibrahim. Masmuk, Ahmad, ismi Ahmad. Ibrahim, syukran. Ahmad, afan. Pak Dad, bisa diartikan ini? Oh, bisa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam, dan atas kalian keselamatan. Ismi Ibrahim, namaku Ibrahim. Masmuk, siapa namamu? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Syukron, terima kasih. Afan, jawaban, terima kasih. Nah, tentu bagi anak-anak yang kerepotan bisa diputar berkali-kali. Nah, ini terlibat latihan menulis. Tulislah kembali kata-kata berikut ini pada tempat yang bersedia. Jadi ini hanya ditulis ulang saja. Ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu, jadi tugasnya cukup ini dulu karena kita pembelajaran video sesuai kesepakatan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Sudah ada yang bertanya terkait yang keempat, ini kan memang tidak ada. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada yang bertanya, Pak, ini ayat keempat nggak ada ya? Ya memang nggak ada, ini butuh kejelian. Baik, terima kasih. Mungkin sampai itu dulu. Nanti kekurangannya bisa kita sambung ketika kita nasrun minallah wa fathul qarib fastabiqul khairat. Saya doakan mari kita akhiri anak-anak dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.